Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar al-malikil qahar. Nahmaduhu wa subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawallakal amtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji man qailaha minan nar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyil mukhtar amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini sudah puasa kita hari ke-16 dan malam nanti sudah malam ke-17. Tidak terasa begitu cepat berlalu hari-hari Ramadan ini, dan harapan kita tentu kita semua mendapatkan manfaat dari ibadah puasa. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mewajibkan kepada kita ibadah-ibadah, jadi salat, puasa, zakat, haji. Terus pertanyaannya, apakah kemudian yang menjadi tujuannya itu apakah sholat, atau sholat hanya sekedar untuk perantara menjadikan kita menjadi muslim yang lebih baik? Apakah yang menjadi tujuan kita itu adalah puasa, atau puasa sebagai tools, instrumen, alat untuk kita menjadi sesuatu yang lebih baik? Di dekat salah satu masjid di pinggir jalan ini Pak, ini kasus ya, cerita sedikit. Di salah satu masjid di tepi jalan, kemudian ada tukang parkir mengatur parkir ya. Tukang parkir mengatur, kemudian orang sudah azan, kemudian setelah itu iqamat ya. Maka ada seorang bapak-bapak memarkirkan mobil di situ. Tukang parkir katakan, "Pak, di sini tidak boleh parkir. Bapak bergeser saja parkirnya sedikit." Nah, oleh sang punya mobil patuh saja ke tukang parkir, kemudian mengambil tempat yang diminta oleh saran dari tukang parkir. Nah, berarti di situ memang tidak boleh parkir. Di situ tidak ada boleh mobil tegak di situ. Tidak boleh ada mobil parkir di tempat yang ditunjuk oleh tukang parkir. Nah, sholatlah. Begitu sholat selesai, sang bapak ini begitu keluar dari masjid, apa yang terjadi? Dia menengok di situ ada mobil parkir. Tapi katanya tadi tak boleh parkir di sini. Tiba-tiba begitu selesai sholat, di situ ada mobil yang parkir. Mobil siapakah ini gerangan? Nah, kemudian oleh bapak ini dia masuk ke dalam mobil, dihidupkan AC-nya, dia ingin tengok itu mobil siapa. Penasaran Pak, mobil siapa lah itu? Ternyata begitu selesai, dan keluarlah ibu-ibu 2 orang, pakai baju syar'i. Syar'i lah, tertutup lah. Memang syar'i banget lah ibu ini. Nah, kemudian masuk ke dalam mobil, kemudian dia pergi. Nah, oleh bapak ini dipanggil tukang parkir, "Kamu sini." "Ya Pak." "Kamu ingat enggak tadi kamu larang saya tegak di situ parkir? Kenapa saya boleh, saya tak boleh, ibu tuh boleh? Apa bedanya?" Kata tukang parkir, "Pak, sudah saya larang Pak, ibu itu jangan parkir di situ." Tapi dia marah-marah. Dia katakan, "Jangan kamu larang saya sholat. Saya mau sholat cepat, saya tidak mau masbuk. Saya mau sholat berjemaah. Dimanapun parkir terserah saya, yang penting saya masuk." Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita hati-hati. Di mana letak hati-hatinya Pak? Jadi begini, sebenarnya sholat
orang diperintahkan mengerjakan sholat sebenarnya bukan hanya untuk sholat. Tapi orang diperintahkan sholat agar dia memiliki kepribadian dan akhlak yang lebih baik. Di antaranya itu patuh. Jadi kalau ada orang sholatnya terjaga, tetapi tidak patuh pada aturan, berarti hilang tujuan orang diperintahkan sholat ini. Ya. Jadi dia mengatakan yang penting sholat. Bahwa bagaimana hari-harinya dia tidak patuh aturan, tidak berpengaruh, itu hati-hati. Sama juga seperti puasa. Nah, ini penting, kembali kita ke puasa. Jadi, apa sebenarnya tujuan Allah mewajibkan kita puasa? Di surah Al-Baqarah ayat 183 itu dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi ternyata Pak, orang-orang sebelum kita, ya umat-umat sebelum kita, sebelum saya, sebelum Bapak, juga ada kewajiban puasa seperti kita sama. Apa tujuannya Allah mewajibkan puasa itu dari tahun ke tahun, bangsa ke bangsa, umat ke umat? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Nah, sekarang apa itu orang bertakwa? Nah, secara sederhana, orang bertakwa itu adalah ada orang yang merasa segala tidak tanduknya ada yang mengawasi. Orang bertakwa itu orang yang merasa bahwa ada selalu CCTV yang mengawasi segala tindak tanduknya. Merasa ada yang memperhatikan, sehingga dia berhati-hati. Pak, di kelas ada UAS, ujian akhir semester. Ketika mahasiswa ini ujian, beda enggak keadaannya dengan ada pengawas di kelas dengan tidak adanya dosen di kelas? Beda apa tidak? Beda, beda. Kalau ada dosennya, dia tidak akan contek, dia tidak akan menengok kiri kanan dan segala macam. Bapak punya kebun, katakanlah kebun sawit. Bapak minta orang untuk memesin rumput. Beda enggak cara kerja orang itu dengan kita ada di kebun dengan tidak ada di kebun? Beda apa tidak? Beda. Beda sekali. Walaupun Bapak di kebun itu duduk-duduk saja, tapi kita ada. Itu pengawasan itu berpengaruh terhadap orang. Ini kita di Tobek Godang ini, itu lumbungnya macet. Ya. Nah, itu macet itu. Ada lampu merah. Nah, di situ orang sembarangan. Lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Yang namanya jalan tetap jalan. Tapi beda enggak keadaan para pengendara ini, termasuk Bapak dengan saya, kalau di situ tegak polisi, sopan enggak pengendaranya, Pak? Sopan sekali. Kenapa? Ada yang mengawasi. Merasa ada yang mengawasi itu ternyata penting, membuat orang teratur. Sekarang, puasa itu mendidik orang menjadi orang yang bertakwa untuk merasa ada yang mengawasi. Siapa yang merasa mengawasi, merasa dirinya diawasi, Allah itu melihat apa yang kita kerjakan, itulah orang bertakwa. Jadi orang bertakwa adalah orang yang merasa setiap hari 24 jam ada yang mengawasi dirinya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap merasa ada yang mengawasi inilah buah dari orang yang bertakwa kepada Allah. Maka kita sekarang ini, Pak, Bapak, saya, siapa yang tahu sekarang ini puasa atau tidak kita puasa ini? Hanya diri kita dengan Allah. Tadi Bapak ngambil wudhu di tempat wudhu. Bapak berkumur-kumur 2 kali. 2 kali berkumur-kumur. Di situ berjejer 3 orang ngambil wudhu. Ada 3 buah keran berjejer. Semuanya ngambil wudhu. Yang satu berkumur-kumur, Pak.
Dia kumur-kumur 2 kali. Bolehkah berkumur-kumur di siang Ramadan? Jawabannya boleh, sepanjang dia tidak masuk ke kerongkongan. Walaupun ulama mengatakan makruh, tapi boleh. Siapa yang tahu, Pak, ketika dia kumur-kumur 2 kali, yang keluar cuma 1. Yang satunya lagi mana? Entah kemana perginya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kenapa Bapak tidak berani menelan? Kenapa, Pak? Karena Bapak yakin betul kalau saya telan, meskipun kawan samping tidak tahu, tapi Allah tahu. Betul apa enggak? Merasa itu yang penting, Pak. Allah tahu. Tetapi aneh kita ini, ketika bicara membatalkan puasa, kita merasa ada yang tahu, ada yang mengawasi. Tapi ketika membuat kwitansi, kok kita nggak merasa ada yang mengawasi? Betul apa enggak? Jauh cepat, Pak, supaya lancar ceramahnya dikit. Nah, menyenangkan hati penceramah itu besar pahalanya. Merasa mengawasi ini penting, Pak. Saya kemarin diundang oleh Subdit Cyber Reskrimsus Polda. Saya menyebutnya Subdit Reskrimsus, Subdit Cyber Reskrimsus Polda. Itu lalu lintasnya media sosial ini mereka polisinya. Saya katakan juga bahwa kalau masyarakat yang sudah banyak bermain medsos ini tidak merasa ada polisi yang mengawasi setiap postingan mereka, amburadul orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, buah dari puasa itu adalah bahwa kita merasa setiap saat yang apa yang kita lakukan ada yang mengawasi. Kalau ada orang merasa tidak ada yang mengawasi, bahaya, Pak. Bahaya itu. Maka yakinlah kita, kalau setiap orang di Indonesia ini merasa ada yang mengawasi, takkan mungkin minyak goreng 1 liter menjadi 800. Buatlah contoh lain itu. Kalau ada orang yang merasa bahwa ada yang mengawasi, tidak mungkin laut muncul seperti, nah ini macam-macam lagi, nah ini direkam masalahnya nih. Nah kan mungkin, Pak, karena ada yang merasa mengawasi. Coba cek, kalau ada sebuah pusat perbelanjaan atau kafe atau dagangan, kemudian ada kasir yang banyak, ada nggak CCTV yang mengawasi? Ada. Bahkan kalau di sebuah tempat seorang satpam contoh menemukan barang berharga di lokasi di mana dia mengawasi, jadi satpam, umpamanya ada jam yang jatuh, ada duit yang jatuh, ada dompet yang jatuh, SOP mereka adalah barang-barang tersebut tidak boleh dimasukkan dalam tas atau dimasukkan ke dalam saku. Jadi barang itu mesti dia pegang terus sampai menuju tempat penitipan barang. Kenapa? Untuk menghindari supaya dia dihilangkan. Begitu SOP-nya. Nah, kalau ini orang tidak merasa diawasi, ada kasir, Pak. Saya punya teman saya itu punya dagangan ya, kafe lah. Nah, dia tidak awasi kasirnya. Heran saya, Pak, kenapa gitu? Bisa kasir saya nih julo-julo 1 hari 50.000. Awak saja yang punya kafe julo-julo sebulan 500.000. Dia sehari 50.000. Dari mana dia ambil duitnya? Duit kasir tadi. Sejak itu, Pak, saya buat lagi CCTV. Baru nampak untungnya jualan ini. Kenapa? Karena dia merasa sudah diawasi.
Maka tanamkan sifat di hati kita merasa diawasi. Kita tanamkan sifat merasa diawasi itu ke anak-anak. Ibu punya anak gadis, bapak punya anak gadis, saya punya anak gadis. Bagaimana anak gadis ini kita tanamkan sifat merasa diawasi. Ada yang melihat, yang menengokmu nak bukan ayahmu, bukan hanya ibumu, bukan hanya keluargamu, tapi ada yang maha pengawas Allah. Karena ada kecenderungan Pak. Nah, di Panam kita ini, mahasiswa WIN itu yang aktif masih di kelas ya, itu 27.000. Kalau dimasukkan yang sudah tidak ada lagi teori, mungkin bisa 30.000 lebih. Anak Unri itu ada 30.000. Jadi di Panam ini ada 60.000 orang. Anak-anak bujang, anak-anak muda. Termasuk belum lagi nanti kampus-kampus swasta. Belum lagi SMA, IT dan segala macam. Terus, apakah saya di kampus tidak pernah menemukan mahasiswa-mahasiswi ini tertangkap oleh warga? Jawabannya ada. Tertangkap oleh warga. Bingung warga, ini tempat kos laki-laki. Tapi di jemuran kok ada jilbab di situ. Nah, ditangkap warga. Pihak kampus dipanggil. Dipanggil, kemudian diinterogasi. Kemudian kita tanya, nama kamu siapa? Mana nomor nomor induk mahasiswanya? Cek. Kamu orang mana? Ternyata dia orang tuanya jauh dari Pekanbaru, pesisir ujung-ujung Riau. Ternyata anak-anak kita, kalau dia tidak berada di teritorialnya, cenderung dia bebas. Jadi kalau dia ada di kampung Pak, karena ada orang tua, banyak orang kampung yang kenal, dia tak macam-macam. Tapi begitu sampai di Pekanbaru, tidak ada orang yang kenal dia, semua orang terbacuek, ini anak macam-macam. Kenapa? Karena merasa tidak ada yang mengawasi. Padahal ada Allah yang mengawasi. Tidak hanya anak-anak mahasiswa Pak. Ini orang tua-tua yang sudah gaek-gaek ini sama. Kalau di Pekanbaru, pakai kopiah hitam, macam Erman Gani, pakai baju putih, celana hitam, Assalamualaikum, Masya Allah, sama-sama. Tapi begitu sampai di Cengkareng Soekarno-Hatta, macam anak bujang semuanya lagi. Iya apa enggak? Coba ada orangnya enggak ke depan, berdiri sini. Kenapa di Pekanbaru dia cenderung taat Pak? Karena banyak yang nampak, semua orang kenal dia. Iya apa enggak? Begitu di Jakarta, dia enggak kenal, maka dia merasa bebas. Tidak Pak. Orang mukmin adalah orang yang dimanapun dia berada, dia merasa diawasi. Dalam surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, itu ada kalimat innahu ya'lamul, copek lah, ini dapat C nanti nih, yang kita baca oleh imam ketika witir rakaat pertama. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui yang jahar, yang jasad, yang zahir. Yang zahir Allah tahu. Allah nampak, Allah lihat. Wa ma yakhfa, dan Allah juga tahu yang tersembunyi. Di dalam hati kita, relung hati yang paling dalam sanubari, terbetik kata-kata sombong. Sedikit pun Allah juga tahu itu. Allah juga awasi. Termasuk bapak-bapak yang ada niat di hati malam ini. Sombong betul Ustaz Zuhur kok. Allah tahu. Rasakanlah bapak-bapak. Bapak ibu sekalian, saya ingin menekankan ini kepada kita adalah sesungguhnya orang yang bertakwa adalah orang yang merasa setiap saat ada yang mengawasi. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita pakai Pak, insya Allah perbuatan-perbuatan haram kita terhindar, perbuatan-perbuatan menyeleweng kita bisa tidak lakukan,
Ya. Dan ingat, yang mengawasi ini tidak bisa disogok, Pak. Banyak tak pengawas itu bisa disogok? Sigap jawaban lagi. Kita di kantor, kita berada di satu tempat administrasi per setiap Januari Februari, yang 2024 ada yang memeriksa. Minimal kalau di pemerintahan dua, pertama ada inspektorat, kedua ada BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan. Ini bisa bekerja sama apa tidak? Bisa saja, bisa. Ini polisi, siapa yang mengawasi polisi? Ada propamnya, Pak. Jadi polisi tidak macam-macam. Kenapa? Polisi ada pengawas, namanya polisinya polisi, propam. Propam itu ada pula yang mengawasi, siapa? Inspektorat Jenderal Polisi. Nah, saya rencananya, Pak, topik yang saya sampaikan itu akan saya ulang besok hari Selasa maghrib di Polda Riau. Ada undangan buka bersama propos aparat penegak hukum. Jadi proposnya TNI AD, TNI AU, kemudian dibuat tuan rumahnya Propam, kemudian sambil menyambut Kapolda baru. Saya diminta ceramah. Akan saya sampaikan ceramah ini, begitu selesai saya akan cepat pulang. Nak dikasih amplop pulang wak cepat gitu. Artinya apa misi sudah disampaikan, bahwa mereka memegang atau tidak, yang penting tugas sudah disampaikan. Minimal lah dari 100 orang yang hadir, tentu setidak-tidaknya sedikit-dikitnya tidak berhasil dari program, tentu 10% mendengar lah, 20% juga akan mendengar. Itu namanya marketing, Pak. Jadi kalau ada orang, Pak, bojo-jojo di kompleknya, apa namanya itu, Pak? Kan dia memikul-mikul tempat tidur, kadang-kadang kursi, kadang-kadang batu giling cabai ini kan, ya Pak enggak? Itu kan dipikulnya pakai komplek-komplek. Bapak kan menengok kan tidak ada yang laku tuh ya, tapi dalam ilmu marketing biasanya dalam 10 yang kita jojokan itu, satu dia laku. Satu dia laku itu. Maksud saya, dari 10 orang propam yang datang, minimal satu tunduk-tunduk lah, iyo kata Ustaz. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.